Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sabrina Gadis Nurdiansyah dengan NIM 010124011005. Di sini saya akan membuat video tentang review dari buku yang sudah saya baca yang berjudul Sejarah Islam di Nusantara untuk memenuhi tugas susulan ujian tengah semester dengan mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Nah, dari buku yang saya baca ada 4 bagian. Bagian yang pertama yaitu inspirasi, ingatan, dan reformasi, dan dibagi lagi menjadi 3 judul. Yang pertama ada mengingat Islamisasi pada tahun 1300 sampai 1750. Nah, di sini menceritakan bahwa Islam datang ke Nusantara itu tidak serta-merta langsung menjadi agama mayoritas, tetapi lewat proses panjang. Nah, awalnya bukan lewat penaklukan atau ekspansi militer, tetapi lewat jalur dagang, budaya, dan interaksi antar komunitas. Jadi, bisa dibilang penyebarannya itu smooth, tapi tetap kuat pengaruhnya. Nah, pedagang-pedagang Arab, India, Persia mempunyai peran penting. Nah, mereka ini singgah di pelabuhan-pelabuhan besar seperti pesisir Sumatera dan Jawa, terutama daerah-daerah yang menjadi pusat perdagangan. Nah, disitulah mereka mulai menyebarkan Islam, bukan hanya lewat ceramah atau dakwah, tetapi juga dari gaya hidup, pergaulan, dan juga pernikahan dengan warga lokal. Nah, dan ada juga pengaruh besar dari kerajaan-kerajaan lokal, misalnya Samudra Pasai, Aceh, dan juga Demak. Nah, raja-rajanya itu masuk ke Islam, lalu menyebarkan ke rakyatnya. Proses ini pelan-pelan membuat Islam semakin dikenal luas. Tapi, satu hal yang menarik, penyebaran Islam di awal ini banyak dipengaruhi oleh ajaran-ajaran Sufisme atau jalan spiritual yang mistik seperti itu. Nah, Sufi ini bukan hanya mengajarkan soal hukum-hukum agama, tapi juga lebih ke hubungan batin dengan Tuhan. Nah, orang-orang Sufi yang aktif berdakwah, membuat pesantren, dan berbaur dengan masyarakat bawah, jadi ajaran mereka gampang diterima gitu oleh masyarakat di sana. Namun, karena sumber sejarah yang terbatas dan kadang simpang siur, nggak semua hal bisa dipastikan. Banyak juga cerita rakyat atau legenda yang bercampur dengan fakta dan sejarah. Nah, makanya bab ini juga mengajak kita untuk lebih kritis saat melihat narasi-narasi tentang awal Islam di Indonesia. Yang kedua ada menerima sebuah ajaran baru pada tahun 1750 sampai 1800. Nah, di sini memasuki abad ke-18, situasi Islam di Nusantara mulai mengalami perubahan besar. Jika sebelumnya banyak dipengaruhi Sufi, di sini mulai muncul semacam gelombang baru yang lebih mengarah ke pembelajaran agama secara formal dan sistematis. Di sini bisa dibilang seperti masa sekolahnya umat Islam di Nusantara. Nah, para ulama dari Nusantara mulai sering belajar ke Timur Tengah, terutama Mekah dan Mesir. Nah, di sana mereka menyerap banyak ilmu agama, khususnya berfokus pada hukum Islam, yaitu fikih, tafsir, hadis, dan seterusnya. Nah, sepulangnya ke Indonesia, mereka nggak cuma bawa ilmu, tetapi juga semangat baru untuk menyebarkannya kepada masyarakat. Nah, salah satu tokoh penting di masa itu adalah Abdul Ar-Rauf Al-Singkili dan Syekh Yusuf Makassar, yang dikenal sebagai pembaru pemikiran Islam. Nah, mereka mulai mengenalkan konsep syariah yang lebih kuat dan sistematis ke masyarakat. Jadi, Islam itu nggak lagi sekedar ritual dan zikir, tapi juga aturan-aturan hidup. Nah, kerajaan-kerajaan juga mulai mendukung pembelajaran agama yang lebih tertib. Tapi di sisi lain, ini juga menimbulkan ketegangan antara ajaran Sufi yang lebih fleksibel dan pendekatan baru yang lebih ketat. Di sini muncul semacam pergeseran arah dari spiritualisme ke legalisme. Jadi, kalau dibikin gambaran kasarnya, dulu
dulu orang belajar agama lebih kerasa dan pengalaman spiritual, tapi di masa ini mereka diajak berpikir pakai logika dan aturan tertulis. Ini membuat Islam di Nusantara makin kaya, tapi juga mulai muncul konflik kecil. Seperti itu. Yang selanjutnya ada reformasi dan meluasnya ruang muslim dari tahun 1800 hingga 1890. Nah, masuk abad 19, di situasi ini makin kompleks. Di satu sisi, Belanda makin kuat menjajah. Nah, di sisi lain, para ulama juga mulai merespon situasi dengan gerakan pembaruan. Nah, di sini muncullah reformasi Islam. Yang dimaksud reformasi di sini bukan cuma perubahan, tapi usaha balik ke Islam yang dianggap murni atau orisinal. Jadi, para ulama yang terinspirasi dari pemikiran Timur Tengah seperti Wahabisme atau pembaharuan alam Mesir mulai menyebarkan ide-ide semacam itu di Nusantara. Mereka ingin memurnikan ajaran Islam dari hal-hal yang dianggap bid'ah atau syirik, seperti tokoh Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi atau Muhammad Ar-Rasyid Al-Banjari yang memiliki peran penting dalam penyebaran gagasan ini. Dan mereka juga mulai menggunakan media cetak seperti kitab litograf dan terjemahan bahasa lokal untuk menyebarkan ajaran mereka. Bisa dibilang ini era media dakwah pertama di Nusantara karena ada medianya. Nah, tapi reformasi ini juga bukan tanpa tantangan. Di Jawa, kekuatan kerajaan makin lemah karena intervensi kolonial. Akhirnya para ulama kadang bergerak sendiri tanpa dukungan negara. Bahkan, gerakan reformasi sering dihubungkan dengan gerakan sosial atau perlawanan terhadap penjajah. Selain itu, cara berpikir masyarakat juga mulai berubah. Islam mulai dipahami bukan cuma urusan pribadi atau kerajaan, tetapi juga sebagai semangat perlawanan, kebangkitan, dan penyelamatan identitas. Seperti itu. Nah, 3 bab pertama ini menggambarkan proses panjang dan dinamis bagaimana Islam berkembang di Nusantara. Yang awalnya datang lewat jalur perdagangan dan pusat budaya Islamisasi, kemudian berkembang dengan pembelajaran yang lebih formal, tertib, yaitu atau ajaran baru. Akhirnya muncul gerakan reformasi yang memperluas perubahan Islam ke ranah sosial dan politik. Seperti itu. Bagian yang kedua, kekuasaan dalam pencapaian pengetahuan. Nah, dengan subbab berbagai pandangan fundamental mengenai Islam Hindia pada tahun 1600 hingga 1800. Nah, di masa ini kita sedang membahas bagaimana orang-orang Eropa, khususnya Belanda, mulai memandang Islam di wilayah Nusantara. Awalnya mereka bingung dan gak terlalu mengerti. Banyak dari mereka berpikir bahwa Islam di sini itu hanya sekedar sunat, sholat, bangun masjid, dan kegiatan seremonial lainnya. Padahal di balik itu semua ada jaringan pendidikan, politik, budaya yang kompleks. Nah, karena Belanda ingin lebih paham supaya bisa mengatur kolonialnya, mereka mulai mengkaji Islam lewat berbagai cara. Salah satunya dengan mengumpulkan naskah-naskah Melayu dan Arab. Nah, bahkan juga membuat kamus. Tapi sayangnya banyak dari mereka yang memandang Islam dari sudut pandang Kristen Eropa. Jadi, kesannya seperti penuh prasangka dan tidak sepenuhnya objektif. Nah, VOC atau Konjungsi Dagang Belanda awalnya mendirikan lembaga misi seperti Collegium Indicum yang bertujuan untuk melatih misionaris agar bisa mengkristenkan orang-orang pribumi. Tapi kenyataannya gagal total. Karena selain kekurangan tenaga ahli, mayoritas masyarakat tetap setia pada Islam. Ada juga tokoh seperti Golium di Leiden yang sempat menyusun kamus Melayu. Walaupun kualitasnya masih banyak yang salah,
Ini menunjukkan kalau pengetahuan mereka soal Islam Hindia masih dangkal dan sering hanya didasari rasa penasaran atau ambisi politik, bukan karena ingin benar-benar memahami. Oke, selanjutnya di subbab rezim baru pengetahuan dari tahun 1800 hingga 1865. Nah, di bab ini kita mulai melihat perubahan besar setelah VOC bubar dan Inggris sempat mengambil alih pada tahun 1811 hingga 1816. Muncul era baru di mana pemerintah kolonial mulai serius mengumpulkan data tentang masyarakat pribumi, termasuk soal pendidikan dan agama. Nah, salah satunya fokus pada pendidikan. Pemerintah kolonial mulai membuat survei. Bagaimana pendidikan di pesantren, apa yang diajarkan, siapa gurunya, dan di mana lokasinya. Tetapi banyak dari survei itu hanya disimpan, tidak ada tindak lanjutnya. Yang membuat menarik, di masa ini juga muncul teknologi baru, yaitu percetakan. Awalnya dibawa oleh misionaris Inggris, lalu diikuti Belanda. Mereka mulai mencetak buku-buku keagamaan, bahkan literatur tentang Islam. Tapi respon masyarakat lokal ternyata kurang antusias, karena tampilannya asing dan gak akrab seperti naskah manuskrip tradisional. Untuk mengakali itu, akhirnya dicetaklah buku-buku gaya litograf yang tampilnya mirip tulisan tangan, ditambah hiasan khas Islam. Nah, di sana baru diterima oleh masyarakat. Selanjutnya di subbab mencari gereja penyeimbang. Mulai tahun 1837 hingga 1889. Nah, di bab ini berfokus lebih ke bagaimana mencoba penyeimbangan kekuatan Islam yang makin besar di masyarakat dengan menghadirkan penyeimbang berupa kekuatan gereja atau misi Kristen. Tapi ternyata nggak mudah. Banyak misionaris yang gagal mempengaruhi masyarakat muslim, bahkan banyak orang lokal yang cuek terhadap upaya kristenisasi. Mereka lebih percaya ke para kiai, ulama lokal. Bahkan ketika muncul teks-teks Arab dari agama seperti Tanbih al-Ghafilin, masyarakat menerimanya dengan antusias, meski itu bukan hadis sahih. Yang bikin Belanda makin khawatir, muncul surat-surat dari Mekah yang menyebar ke berbagai daerah di Nusantara. Isinya menyerukan kebangkitan dan ketaatan terhadap ajaran Islam. Nah, hal ini bikin panik karena dianggap bisa memicu pemberontakan atau perlawanan. Apalagi menjelang abad baru Islam, yaitu tahun 1300 Hijriah, sekitar 1882 Masehi. Banyak penjabat takut bahwa muncul pembaru Islam yang bisa mengguncang stabilitas kolonial. Nah, isu-isu soal ramalan dan pembaruan agama bikin suasana makin tegang, di mana Belanda akhirnya sadar bahwa pengaruh Islam itu nggak bisa diremehkan. Mereka mulai berpikir ulang bagaimana caranya bisa mengkontrol masyarakat, tapi juga nggak bikin umat Islam marah. Mereka muncullah ide-ide penyeimbang antara gereja, negara, dan juga Islam, walaupun hasilnya tetap nggak maksimal. Secara keseluruhan, bagian ini memberi gambaran bagaimana pihak kolonial, baik Belanda maupun Inggris, berusaha memahami dan menghadapi Islam di Nusantara dari segi kekuatan dan pengetahuan. Awalnya muncul memahami Islam dari sudut pandang mereka sendiri yang bias dan dangkal. Lalu rezim baru yang lebih sistematis dalam mengumpulkan informasi didukung oleh teknologi cetak. Akhirnya mereka mulai cemas terhadap pengaruh Islam dan mencari cara buat mengimbangi kekuatan lewat proyek misi Kristen. Nah, bagian yang ketiga ada orientalisme digunakan. Subbabnya renungan-renungan dari jauh mengenai sebuah koloni penting dari tahun 1882 hingga 1888. Nah, di bab ini kita mulai masuk ke masa di mana studi tentang Islam di Hindia Belanda udah makin serius.
tapi dilakukan dari jauh alias dari Eropa. Salah satu tokoh sentral di sini adalah Snoek Horch. Nah, seorang orientalis Belanda yang sangat berpengaruh dalam kajian tentang Islam di Indonesia. Snoek ini banyak menulis dan menyampaikan pandangannya tentang bagaimana Islam dipraktikkan di Nusantara. Bahkan sebelum dia benar-benar terjun langsung ke lapangan. Seperti itu. Nah, salah satu momen penting adalah saat dia ikut Kongres Orientalis di internasional di Belanda, yang bersamaan juga dengan pameran kolonial di Amsterdam. Acara itu mendatangkan para pakar Eropa berkumpul untuk pamer pengetahuan dan kekuasaan kolonial. Tapi Snoek agak beda. Dia justru mengkritik keras cara sebagian orang Barat memandang Islam di Nusantara. Dia nggak terima kalau Islam di Indonesia dianggap nggak murni atau hanya campuran budaya lokal. Nah, menurut dia itu Islam di Nusantara ya sah-sah aja, tapi sama aja seperti di Timur Tengah. Snoek bahkan menyampaikan pendapat yang menyanggah anggapan bahwa umat Islam di Indonesia itu setengah fakir katanya, atau terlalu mistik. Dia menyebut bahwa sumber utama Islam di Hindia bukan dari Arab, tapi dari Gujarat, India, dan itu hal yang buruk. Karena disitulah kekuatan adaptasi Islam dengan budaya lokal muncul. Dengan kata lain, Snoek di sini sebenarnya sedang mencari perjuangan validasi umat Islam. Jadi bener gak sih yang diomongin sama dia gitu. Jadi biar orang Islamnya sendiri yang membuktikan gitu, bukan dari dia, karena dia kan bukan orang asli Indonesia gitu. Tetapi tetap aja kritik dan argumen dia masih di posisi orang luar kan, alias akademisi Eropa. Nah, selanjutnya ada subbab tentang perjumpaan-perjumpaan kolaboratif dari tahun 1889 hingga 1892. Nah, setelah banyak renungan dari jauh, di masa ini Snoek akhirnya datang ke Hindia Belanda. Dia kerja sebagai penasehat pemerintah kolonial untuk urusan Islam. Disinilah mulai muncul perjumpaan-perjumpaan langsung antara Snoek dan masyarakat Muslim lokal. Tugas utamanya adalah memahami umat Islam secara mendalam supaya pemerintah lokal bisa mengelola dan mengontrol dengan lebih efektif. Tapi pendekatan itu unik. Dia nggak langsung nyuruh atau memaksa, tapi lebih suka pakai pendekatan ilmiah, observasi, dan menjalani hubungan dengan tokoh-tokoh Islam lokal. Salah satu kerja lapangannya yang penting adalah Aceh dan Jawa. Dia banyak dapat bantuan dari informan lokal, seperti Hasan Mustafa yang menjadi mediator antara Snoek dan komunitas Muslim. Nah, yang bikin bab ini menarik adalah bagaimana Snoek ini memulai membentuk jaringan kolaborator dari kalangan ulama. Nah, mereka ini bukan cuman informasi biasa, tapi juga punya pengaruh gitu. Misalnya, mereka bantu penyebaran pandangan yang sesuai dengan kebijakan kolonial, seperti menentang tarekat mistik yang dianggap berlebihan. Nah, Snoek juga mengkritik keras ritual-ritual sufi seperti zikir yang menurut dia kadang nggak sesuai dengan ajaran Islam yang secara rasional gitu ya. Nah, dia bahkan menyindir orientalis lain yang terlalu fokus sama hal-hal eksotik dan mistik. Padahal itu bukan inti ajaran Islam menurut dia. Jadi, walaupun kerja Snoek kelihatan akademis dan netral, sebenarnya dia punya tujuan politis, menjaga stabilitas koloni dan mengurangi potensi perlawanan lewat pendekatan ilmiah dan kolaboratif. Selanjutnya, ada para mufti bayangan modern Kristen pada tahun 1892 hingga 1906. Nah, bab ini membahas bagaimana para tokoh Islam lokal, termasuk mereka yang kerja dengan Belanda, mulai memainkan peran penting dalam penafsiran hukum Islam, tetapi dengan bayangan-bayangan kekuasaan kolonial. Salah satu tokoh penting di sini adalah Sayyid Utsman, seorang ulama Hadrami atau keturunan Arab
yang tinggal di Batavia. Dia dikenal sebagai mufti bayangan karena sering memberi fatwa dan nasihat ke umat Islam, tapi dengan posisi yang mendukung pemerintah kolonial. Nah, Said Usman ini jadi semacam perpanjangan tangan dari Snok dan pemerintah Belanda lewat risalah, pamflet, buku, dan penyebaran tafsir Islam yang mendukung stabilitas kolonial. Banyak masyarakat yang mengirim surat ke beliau untuk meminta fatwa, dan sebagian langsung ke Snok yang mereka sebut sebagai mufti Hindia Belanda, si Snok ini. Tapi menimbulkan kontroversi di beberapa daerah seperti Palembang. Nah, muncul konflik antara kelompok ulama lokal dan mufti bayangan ini. Mereka saling kirim surat, menyebarkan fatwa yang bertentangan, bahkan berdebat siapa yang punya orientasi lebih sah. Nah, habis itu selain itu, muncul juga kekhawatiran soal kristenisasi. Banyak yang melihat kerja Snok dan jaringan kolaboratornya sebagai bagian dari proyek kolonial jangka panjang yang ingin memodernisasi Islam secara diam-diam, tapi arahnya sebenarnya mendukung misi Kristen. Misalnya, beberapa misionaris mulai berhasil masuk ke pedalaman dan menarik beberapa santri untuk pindah agama. Ini bukan kecurigaan masyarakat makin tinggi. Ini membuat kecurigaan masyarakat semakin tinggi. Nah, bagian ini menjelaskan bagian orientalisme atau ilmu yang mempelajari timur oleh orang barat. Mulai dipakai secara aktif oleh pemerintah kolonial Belanda untuk memahami, mengontrol, dan bahkan membentuk Islam di Nusantara. Seperti itu. Nah, bagian yang keempat ada lalu Sufi, masa depan modern. Subbabnya dari Sufisme ke Salafisme. Nah, dari tahun 1905 hingga 1911. Nah, pada awal abad ke-20 terjadi perubahan besar dalam cara umat Islam memaknai ajaran agama. Jika sebelumnya banyak orang Islam di Nusantara mengikuti ajaran Sufi atau tarekat yang menekankan pengalaman spiritual dan pendekatan batin, namun sekarang mulai muncul arus baru yang lebih kritis dan rasional, yaitu Salafisme. Perubahan ini banyak dipengaruhi oleh pergerakan modernis dari Timur Tengah, terutama pemikiran Ahmad Abduh dan Rashid Ridho dari Mesir. Nah, gagasan mereka disebarkan melalui majalah dan media cetak seperti Al-Manar dan secara pelan tapi pasti yang mulai masuk ke kalangan intelektual muslim di Asia Tenggara. Salah satu saluran penting penyebaran ide ini adalah Surat Kabar Al-Imam yang terbit di Singapura dan banyak dibaca oleh komunitas Arab dan Melayu. Redaksi ini isinya menentang banyak praktik lama dan tarekat sufi yang dianggap tidak sesuai lagi dengan semangat zaman modern. Bahkan perdebatan soal boleh tidaknya laki-laki dan perempuan berkumpul dalam zikir pun menjadi sorotan. Nah, tokoh-tokoh seperti Syekh Thohir Jalaluddin, murid Ahmad Khatib dari Minangkabau, jadi contoh bagaimana generasi baru ulama mulai berpindah dari tradisi sufi ke salafi. Mereka tidak serta-merta menolak spiritualitas, tapi lebih ke menekankan pentingnya berpikir logis, kembali ke Al-Quran dan hadis, dan meninggalkan praktik-praktik yang dianggap berlebihan. Jadi intinya, masa ini adalah titik peralihan besar Islam dari yang dulu bersifat mistik dan lokal berubah menjadi lebih kritis dan terorganisir dan juga penuh semangat, yaitu pembaruan menjadi Indonesia yang lebih rasional lah. Seperti itu. Selanjutnya ada para nasihat untuk Indonesia pada tahun 1906 hingga 1919. Setelah Snok pensiun dari tugas lapangan dan kembali ke Belanda, dia tetap berpengaruh sebagai penasihat utama pemerintah kolonial. Nah, ini mempunyai pengaruh besar dalam memilih siapa saja yang boleh menjadi penjabat kolonial dan menekankan arah kebijakan terhadap umat Islam. Snok dipercaya bahwa pemerintah kolonial harus memenuhi
Islam secara mendalam agar bisa mengendalikannya. Karena itu, ia mendorong pentingnya pendidikan Islam calon pejabat agar paham tentang hukum Islam, adat, budaya lokal. Nah, salah satu yang menarik di sini adalah di masa di mana bagaimana para pejabat kolonial makin sadar bahwa Islam bukan cuman soal ritual agama, tetapi juga identitas politik. Nah, jadi mereka mulai mengawasi pesantren, aktivitas dakwah, dan tentu saja jaringan keilmuan yang berasal dari Mekah dan Kairo. Snok juga sering memberi masukan agar pemerintah nggak terlalu keras terhadap tarekat sufi. Menurut dia, selama nggak mengganggu stabilitas politik, ya nggak apa-apa. Tapi kalau ada yang mulai menyerempet ke arah politik atau pemberontakan, baru ditindak. Walaupun sudah balik ke Belanda, Snok tetap memantau dari pemberi saran soal berbagai gerakan Islam, termasuk soal munculnya gerakan pembaruan organisasi modern seperti Muhammadiyah dan perdebatan antar aliran Islam di Nusantara. Nah, selanjutnya ada pengerasan dan perpisahan tahun 1919 hingga 1942. Periode ini suasana mulai memanas. Setelah Perang Dunia Pertama, makin kuatnya semangat nasionalisme. Hubungan antara Islam dan pemerintah kolonial makin rumit. Pemerintah mulai kehilangan kendali atas umat Islam yang semakin sadar politik. Apalagi setelah munculnya organisasi-organisasi besar seperti Syarikat Islam, Muhammadiyah, dan Al-Irsyad, maksudnya, Belanda yang awalnya mencoba mengatur dari balik layar mulai kehilangan pengaruh. Nah, para ulama dan aktivis Islam lebih mendengarkan tokoh-tokoh lokal ketimbang penasihat kolonial. Bahkan beberapa penasihat seperti Hezyu, nah dia pun mulai kehilangan posisi dan kepercayaan karena dianggap terlalu pro pribumi. Yang menarik, Belanda berusaha memecah belah kekuatan umat Islam lewat pendekatan politik kelas. Misalnya, dengan memanas-manasi konflik antara Said dengan non-Said. Said ini keturunan Arab elit. Nah, antara kelompok tua dan juga pembaru atau antar kelompok Arab dan pribumi. Mereka juga lebih mendukung organisasi-organisasi modern yang dianggap jinak dibandingkan kelompok yang dianggap radikal atau revolusioner. Tetapi tetap aja semangat perlawanan sudah menyebar, terutama lewat media massa dan jaringan pelajar yang belajar di Timur Tengah. Nah, Islam itu nggak cuma jadi agama, tetapi juga alat untuk membangkitkan kesadaran kebangsaan. Misalnya media seperti Islam Raya di Solo mulai terang-terangan mengangkat tema nasionalisme Islam. Bahkan mereka menyebutkan tanah air Islam dan cita-cita akan kemerdekaan. Ini jelas bikin Belanda semakin khawatir. Seperti itu. Nah, yang terbesit dari pikiran saya yang tadi awal membaca di pertengahan, kenapa sih masyarakat di saat itu walaupun Belanda gencar-gencarnya ingin agar orang Indonesia di sana itu untuk pindah agama ke Kristen, tapi masyarakat tidak mau, tetap kekeh di Islam. Karena Islam itu menurut pandangan saya, mereka itu melihat Islam itu ya realitas gitu, kayak ya sesuai dengan apa yang ada di kehidupannya, pendekatannya ya sesuai dengan kehidupannya gitu, seperti budaya lokal, seperti itu, kebiasaan sehari-hari yang mereka jalankan. Jadi cara mengkristenisasikan itu ya susah diterima untuk mereka karena itu nggak masuk di kehidupan mereka, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.